mulai dari menghadiri wanasta'in hingga di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'al kalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadati lillahi ta'ala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita sekarang hanya tinggal menunggu-nunggu, menanti-nanti kedatangan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin ini kesempatan terakhir bagi kita untuk berjumpa dengannya. Apa anugerah terbesar tersebut? Yaitu Syahrul Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, musim kebaikan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita diberi kemudahan dengan iman kita untuk mengetahui keutamaan dan kemuliaan di bulan ini. Di antara keutamaan itu ialah Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebab inilah Ramadan dipilih sebagai bulan dilaksanakannya ibadah puasa yang merupakan rukun Islam. Makanya orang-orang yang beriman pasti bergembira menyambutnya, mempersiapkan diri sebelum kedatangannya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mendapatkan banyak keutamaan dan kemuliaan di bulan ini, untuk menjadi bekal ya berjalan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai ia menghembuskan nafas terakhir dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfun rajulin alaihi dakhala alaihi Ramadan, summan salahu alaihi yaghfirullah." Celakalah bagi seorang hamba yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian bulan suci Ramadan tersebut berakhir dalam keadaan belum diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, kalau bukan sekarang kita memperbaiki diri, lantas kapan kita akan memperbaiki diri? Kalau di saat kebaikan-kebaikan banyak turun kita tidak mendapatkannya, lantas kapan kita akan mendapatkan kebaikan tersebut? Lau al-an famata. Kalau bukan sekarang, maka kapan lagi? Oleh karena itu, setiap muslim yang memikirkan akan keselamatan dirinya, hendak ia ingatnya, ia hendak Ramadan yang akan datang. Mungkin ini kesempatan terakhir baginya. Karena setelah Ramadan berakhir, tentu kebaikan seorang muslim tidak berakhir. Makanya keberkahan yang Allah turunkan di bulan Ramadan ini tidak ditujukan agar seorang hamba itu menjadi hamba yang ibadah musiman, hanya bertakwa di bulan Ramadan saja, atau hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Ketika bulan Ramadan berakhir, maka berakhir pula ibadahnya. Tidak demikian. Salah seorang Al-Imam Al-Rajab Al-Hambali pernah ditanya, manakah yang lebih utama antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban? Beliau mengetahui maksud pertanyaan tersebut. Lantas beliau menjawab dengan maksud meluruskan kesalahpahaman. Apa kata beliau? Kun robanian wala takun syabanian. Kun robanian, jadilah kamu seorang hamba yang rabbani, hamba yang beribadah kepada Allah bukan musiman, bukan di bulan Rajab dan bukan di bulan Sya'ban. Wala takun syabanian, dan janganlah kamu menjadi hamba yang sya'bani, hamba yang beribadah kepada Allah hanya di bulan Sya'ban saja atau di waktu-waktu tertentu. Jadilah kamu seorang hamba yang rabbani, apa maksudnya? Jadilah kamu hamba kepada Allah setiap saat, bukan musiman. Jadi Ramadan ditujukan agar berlatih diri kita untuk semangat dalam hal beribadah di bulan-bulan selanjutnya. Ada juga ucapan terkenal dari seorang ahlu sunnah, yang ketika banyak seorang yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja, ketika bulan Ramadan berakhir pula ibadahnya. Bi'sal qaumu alladzina la yu'rifunallaha illa fi Ramadan. Bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum, seburuk-buruknya hamba, seburuk-buruknya manusia, ialah alladzina la yu'rifunallaha, ialah yang tidak mengenal Allah illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Semoga kita tidak dijadikan sebagai golongan hamba-hamba tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat dalam suatu hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftadallahu fihi 'alaikum syamah, tuftahu fihi abwabal jannah wa tughliqu fihi abwabal jahim, wa tagullu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha qad hurima." Apa kata Rasulullah? Qad ja'akum Ramadan, sungguh akan datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum syamah, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan ini. Tuftahu fihi abwabal jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa tuftahu fihi abwabal jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tagullu fihi syayatin, dan setan-setan dibelunggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Man hurima khairaha, maka barang siapa yang terhalangi dari kebaikannya, qad hurima, sungguh dia terhalangi. Hadis riwayat Ahmad. Ini makna kegembiraan bagi kita semua. Pintu-pintu kebaikan dibuka. Ini kesempatan bagi kita untuk bisa meraih pahala yang berlipat ganda, menetapkan diri di surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan di tingkatan tinggi surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang selama ini lalai dalam hal beribadah, selalu berbuat maksiat kepada Allah? Tidak kurang juga kegembiraannya. Karena pada bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup. Ini kesempatan juga bagi dia untuk diampuni dosa-dosanya, dihapus catatannya dari penghuni neraka yang seharusnya ia pantas masuk neraka dengan amal ibadahnya. Berkat keberkahan bulan Ramadan lah ia diampuni dosa-dosanya. Ini juga yang disebutkan dalam hadis sahih yang lain. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah akan memilih hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah. Dan itu terjadi pada setiap malam bulan suci Ramadan. Karena dari itu, jadikanlah Ramadan yang akan kita hadapi ini sebagai Ramadan terakhir bagi diri kita, agar kita bisa bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.